Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Haja Aryunairo sebagai instruktur yang sudah hadir, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pagi hari ini Rabu tanggal 29 April 2020 jam 9 sampai jam 10 kita akan berdiskusi di room ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk sesi pertama barangkali pemateri yang cukup handal ya, karena beliau pengalamannya juga luar biasa, yaitu Bunda Nimas Heni Wardani SPD IGR. Beliau guru TK Negeri Pembina Sumber, akan berbagi ilmu yaitu dengan tema pemanfaatan MAPAUD dengan aplikasi RE dari BPM RPK ya. Dan untuk itu beliau didampingi oleh seorang moderator yang sangat cantik ya, yaitu Ibu Rina Dianawati. Beliau SPD AUD, beliau guru TK Lazuardi Karangsumbung. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan, dan selanjutnya para moderator silakan. Para Bunda Eda agak berisik ya Bu, kayak lewat. Tapi nggak ada apa ya? Terima kasih Bunda Eda untuk waktunya. Hari ini saya bertugas sebagai moderator. Terima kasih yang sudah hadir di room kami. Hari ini kita akan memaparkan belajar bersama ya, ini lebih tepatnya tentang RE. Apa itu RE? Nanti akan dipaparkan oleh presenter kita. Sebelumnya akan saya bacakan dulu isinya Ibu Heni, presenter kita ini. Nama lengkapnya Nimas Heni Wardani SPDI GR, unit kerja di TK Negeri Pembina Sumber sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang. Jabatan guru kelas TK, tempat tanggal lahir Cilacap 11 September 1984. Alamat Jalan Pangeran Kejaksaan nomor 14 RT 3 RW 5 Kelurahan Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Pengalaman narasumber nasional program guru pembelajar atau PKB bidang TK dari MATK-TKPLB Bandung sejak tahun 2016. Narasumber program Diklat Berjenjang Tingkat Dasar sejak tahun 2011. Moto Bu Heni katanya beribadah dengan ilmu dan berilmulah untuk beribadah. Dan untuk judul presentasi ini adalah pemanfaatan MAPAUD dengan aplikasi RE dari BPM RPK. Demikian kelas kurikulum vitae dari Ibu Heni. Mari kita simak bersama-sama. Paparan ini akan berlangsung kurang lebih 1 jam. Kurang lebih 30 menit akan dipaparkan dan sisanya untuk tanya jawab. Nanti untuk yang bertanya silahkan di chat atau bisa video call langsung. Baik, untuk mempersingkat waktu disilahkan kepada Ibu Heni. Enggak. Terima kasih Bu Rina dan Bu Eda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu instruktur dan rekan-rekan semua yang sudah hadir di room kami. Hari ini saya di sini akan berbagi, bukan untuk mengajari ya, tapi untuk berbagi saja hasil ikut BIMTEK kemarin, bulan kemarin di era saat libur ini. Saya ikut BIMTEK dengan BPM RPK secara online juga, dan ini akan saya bagikan kepada rekan-rekan semua, yaitu tentang pemanfaatan MAPAUD dengan aplikasi RE dari BPM RPK. MAPAUD itu adalah
media audio pendidikan anak usia dini pada aplikasi RE. Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar tentang aplikasi RE. Ya, aplikasi RE ini adalah radio edukasi, atau ada yang sudah punya di handphonenya, mendownload, menginstal. Di sini banyak ya penggunaannya. Sebelumnya saya akan kenalkan dulu apa itu BPM RPK. Maka Purina slide selanjutnya. BPM RPK ini adalah salah satu lembaga, yaitu Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pengembangan ini bertempat di Jalan Sarawak Baru, Banguntapan, Bantul, ya, daerah Bantul, yang kemarin mengadakan bibliotek untuk para guru PAUD. Tugas BPM RPK ini adalah untuk mengembangkan media audio atau radio untuk pendidikan. Fungsinya sebagai perancangan, pembuatan, pengelolaan, dan fasilitasi penerapan dan pemanfaatan model pembelajaran berbasis audio. Terus jenis layanan yang diberikan oleh BPM RPK itu ada model pembelajaran berbasis media audio tentunya ya, karena di sini adalah radio yang dikembangkan itu adalah radio edukasinya. Terus bahan siar radio pendidikan, bahan ajar audio pendidikan, fasilitas pengembangan dan pemanfaatan media radio untuk pendidikan dan kebudayaan. Masih slide 20, Rina. Untuk radio edukasi ini adalah sebuah produk unggulan dari BPM RPK, Bapak Ibu semua, yang berbentuk radio streaming. Kita bisa download nanti di Play Store kalau melalui handphone. Itu di Play Store ada radio edukasi, kita bisa download dan install. Nanti di sana ada banyak fitur-fitur yang bermanfaat, tidak hanya untuk PAUD. Sebenarnya di sana ada jenjang-jenjang yang lebih atas pun ada, ya. Dari di atas PAUD, SD, SMP, itu ada semua. Tapi ini berupa audio. Dan di radio edukasi ini ada acara jadwalnya, bisa kita lihat slide selanjutnya, Bu Rina. Di sini ketika kita sudah pasang radio edukasi atau sudah install, nah di sini ada jadwal. Kita bisa lihat di sini jadwal acaranya apa saja ya. Terus di sini ada tips, ada podcastnya. Nah, untuk melihat jenjang itu adalah nanti di podcastnya. Di podcast ini kita klik ada jenjang PAUD, jenjang D, terus jenjang SMA juga ya. Slide selanjutnya, Bu Rina. Ya, untuk guru juga, untuk tunanetra, ada podcast siaran, ada pendidikan karakter, ada pengetahuan umum juga di sana. Nah, di sini ada fitur video. Video ini adalah isi dari rekaman-rekaman ketika para penyiar itu bersiaran atau siaran ulangnya lah, seperti dari siaran yang sebelumnya. Baik, kita akan kupas tentang di radio edukasi ini adalah media audio pendidikan anak usia dininya, yaitu di podcast tadi ada untuk PAUD-nya. Apa saja yang ada di dalam PAUD? Di sana itu ada tentang geularia. Coba dilihat, Rina. Ada di PAUD ini nanti ada fitur geularia, ada ceria,
ada aksi, ada matahari, ada permata, dan ada tafaul. Nah, kita akan kupas satu persatu dari Gelaria dulu. Apa sih itu Gelaria? Nanti di sini di Gelaria itu ada isinya. Di sini ada MP3 berupa MP3 yang bisa kita gunakan untuk anak didik kita nanti sebagai guru PAUD tentunya ya. Di sini ada MP3 tentang gerak lagu anak ya. Di sini nanti ada untuk gerak dan lagu, kita bisa pilih. Di sini ada sesuai temanya, mau tentang berjalan atau tentang angsa, pohon dan lain sebagainya. Kita bisa download juga nanti kalau kita sudah pasang aplikasi ini. Setelah kita install, nanti kita akan buat akun untuk membuka fitur ini. Itu harus punya akun. Kalau kita tidak membuat akun, kita tidak bisa membuka fitur yang tadi yang PAUD, SD, SMP, ya kita tidak bisa membukanya. Nah, di Gelaria ini tadi ada MP3, di Ceria juga ada MP3-nya berupa cerita, ada juga yang untuk aksi ini adalah tentang karakter ya. Nanti kita pas dah. Kita bisa lanjut, Bu Rina. Slide selanjutnya ya. Nah, di sini isi dari Gelaria lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang Gelaria. Langsung ke Gelaria aja sih, Bu Rina. Apa itu Gelaria? Gelaria itu adalah gerak dan lagu anak ceria. Anak-anak TK atau anak-anak PAUD itu senang sekali ya dengan lagu-lagu, bergerak sesuai irama yang seperti itu. Nah, kita bisa manfaatkan aplikasi ini, apalagi di tengah pandemi ini kita bisa berikan kepada orang tua ketika kita sudah download, dan ketika ini bisa kita berikan kepada orang tua dan bisa anak-anak bergerak sesuai apa yang ada di lagu sendiri. Gerak dan lagu ini adalah ada di dalamnya, yaitu ada beberapa MP3 yang bisa kita manfaatkan. Terus Bu Rina, slide selanjutnya di antaranya adalah tentang model audio ya. Di sini adalah Gelaria model media audio gerak dan lagu pembelajaran dalam bentuk gerakan sesuai lirik. Dan ini ada dalam indikator pembelajaran PAUD ya, untuk gerak dan lagu atau anak bergerak sesuai lirik lagu atau sesuai irama musik, karena di PAUD ini ada indikator. Dan ini sangat mendukung sekali untuk pembelajaran kita sebagai guru PAUD. Tentunya di tempat kita mengajar nanti atau secara online kita bisa berikan kepada anak kita. Lanjut Bu Rina. Nah, perkembangan untuk Gelaria ini adalah tujuannya dikembangkan untuk menumbuh kembangkan aspek seni melalui pengenalan lagu anak dan kemampuan fisik motorik juga. Untuk fisik motorik anak usia dini melalui gerakan tubuhnya sesuai lirik lagu yang didengar saat mendengarkan MP3-nya tadi. Lalu spesifikasi dari Gelaria ini apa saja? Di antaranya yaitu yang pertama adalah ya, gerakannya sesuai lirik lagu. Nah, yang kedua berisikan 3 lagu MP3 medley awal, ada inti dan ada akhir. Lalu lirik lagunya sesuai dengan judul program. Misalnya di sana tentang pesawat, maka lirik lagunya pun ada tentang pesawat itu. Lalu programnya disertai dengan petunjuk pemanfaatan. Durasi programnya ini kurang lebih 6 menit, diputar dengan MP3 player, komputer, smartphone sebagai media pembelajaran klasikal. Biasa kita gunakan di kegiatan pembukaan ya, kalau untuk gerak dan
Lalu di sini komposisi Gelaria adalah lagu pembuka program. Narasi pembuka program berisi sapaan, judul dan ajakan. Materi gerak dan lagu. Lalu ada narasi penutup program, ada sapaan, judul dan motivasi juga di dalamnya. Dan ada lagu penutup program dari Gelaria. Nah, itu yang isi dari konten Gelaria yang ada di Radio Edukasi tadi. Selanjutnya, cara pemanfaatannya itu bagaimana? Nah, yang pertama adalah baca petunjuk pemanfaatannya. Nanti di sana ada petunjuknya. Kita bisa download petunjuk ini. Ada tadi ketika kita buka MP3 tadi, yang misalnya judulnya pesawat. Nah, itu kita klik di Radio Edukasi itu, nanti di sana ada MP3-nya dan di bawahnya ada BP-nya. BP itu untuk pemanfaatannya ya, bimbingan pemanfaatannya itu seperti apa, langkah-langkahnya ada di sana. Terus siapkan alat pemutarnya, dengarkan programnya, berlatih menyanyikan lagunya dulu sebagai kita sebagai gurunya untuk ketika di kelas nanti. Terus berlatih memeragakan gerakannya, lalu memanfaatkan dalam pembelajaran. Di sini kita bisa menilai atau mengarahkan gerak dan lagu kepada anak didik kita ketika di kelas. Lalu di sini ada contoh format penilaiannya untuk Gelaria ini, lembar pengamatan ya, lembar pengamatan sebagai bentuk untuk kerja anak. Di sini ada titik Gelaria apa, tanggal pengamatannya itu kapan, terus kelompoknya kelompok apa, guru yang mengamati siapa. Di sini bisa kita gunakan, atau Bapak Ibu punya format unjuk kerja yang lain, maka silakan bisa menggunakan format unjuk kerja Bapak Ibu di sekolah atau di lembaga. MP3 Gelaria ini bisa sebagai media saja. Demikian tentang Gelaria. Kita lanjut ke ceria ya. Di sini ceria itu apa sih isinya dari ceria? Ceria itu isinya adalah cerita, ekspresi dan imajinasi anak untuk usia PAUD 4 sampai 6 tahun. Lanjut Rina. Banyak ragam cerita yang telah dikenal. BPM-RPK ini ingin mengambil peran yang sesuai karakteristik media audio pembelajaran, itu dengan mengembangkan media bercerita yang berorientasi pada penumbuh kembangan kemampuan imajinasi dan ekspresi bagi anak usia dini sesuai dengan karakternya ya. Karakter anak usia dini kan itu senangnya berimajinasi, berekspresi ya. Dan kekuatan cerita dan monolog dengan ilustrasi musik dan efek bunyi lain atau sound effect menjadi poin yang sangat penting dalam media audio pembelajaran ini. Lanjut Bu. Oke. Tujuan media audio ceria yaitu menumbuh kembangkan kemampuan anak usia dini untuk berimajinasi sesuai jalan cerita dalam media audio pembelajaran. Yang kedua, menumbuh kembangkan kemampuan anak usia dini dalam berekspresi dalam bentuk gerakan ataupun ucapan sesuai perintah yang ada dalam media audio pembelajaran. Ya, jadi tujuannya adalah tadi menumbuh kembangkan imajinasi anak seperti itu. Kita membuat anak agar bisa berekspresi sesuai apa yang ia dengar, melatih pendengaran juga. Nah, kelengkapan media audio pembelajaran ceria ini terdiri dari file MP3 yang dikemas dalam CD atau flash disk, serta ada bahan penyerta. Itu bahan penyertanya. Bahan penyerta ini berisi petunjuk bagaimana kita memanfaatkannya untuk guru-gurunya atau bisa juga untuk orang tua di rumah ketika dipakai di rumah. Di sini ada bahan penyertanya, petunjuk pemanfaatannya, masih dari setiap masing-masing judul itu ada di sana. Bisa kita download, bisa kita buka. Ya. Lalu di sini ada awal ya sebelum. Nah di sini ada langkah sebelum kita menggunakan media ceria ini. Di antaranya yang pertama yaitu lanjut Bu Rina. Di sini ada
sebelum menggunakan media ceria, kita sebagai guru harus mempelajari dulu tentang media audio ceria ini. Agar kita tidak salah nanti kita menyampaikan ke anak. Guru mempersiapkan alatnya untuk memutar media audionya, bisa berupa flashdisk atau melalui komputer bisa, atau dengan apa tuh namanya, speaker ya, speaker aktif untuk medianya. Terus guru mengkondisikan dan memastikan peserta didik agar nyaman dan dapat mendengar media audio ceria dengan jelas. Jadi suara itu memang harus terdengar oleh anak-anak agar apa yang ada di isi cerita tersebut bisa tersampaikan kepada anak kita. Lalu guru menjelaskan bahwa peserta didik akan mendengarkan media ceria. Karena media ceria ini isinya tentang cerita ya, yang cerita dan diiringi dengan lagu-lagu di dalamnya. Ini sebelumnya. Lalu sesudah selama pembelajaran, apa saja yang dilakukan guru? Yaitu diantaranya adalah selama pembelajaran ini, selama pembelajaran guru membantu peserta didik melakukan ekspresi sesuai cerita yang diperdengarkan. Jadi guru ini memberikan bantuan kepada peserta didik atau merangsang kepada peserta didik untuk berekspresi seperti apa yang sesuai dengan cerita yang ia dengar. Nah, anak-anak dengar ketika mendengarkan media ceria ini. Lalu guru mengamati ekspresi peserta didik saat mendengarkan media audio ceria sesuai panduan dalam buku bahan penyerta. Lalu anak bebas berekspresi, bebas bergerak, mimik muka dan sebagainya sesuai dengan imajinasi yang mereka miliki, sesuai dengan apa yang mereka dengar di dalam cerita tersebut. Nah, sesudah mendengarkan media ceria ini, apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, di sini guru menanyakan kepada peserta didik tentang apa yang sudah didengar. Jadi cerita yang anak dengar tadi dari media ceria tadi, kita tanyakan kepada anak-anak sebagai guru ya. Kita menanyakan tentang apa sih yang tadi yang ada di cerita tadi itu. Terus guru memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang pesan moral yang terkandung dalam media audio pembelajaran yang baru saja diperdengarkan. Lalu guru melakukan penilaian dengan menggunakan instrumen penilaian yang sudah dipersiapkan. Oke, instrumen ini kita sesuaikan dengan instrumen yang ada di lembaga konservasi. Terus guru memperdengarkan kembali media audio pembelajaran jika itu dianggap perlu, ya, atau mungkin ada anak yang tadi kedengaran atau kurang jelas suaranya, bisa kita mengulangnya lagi. Oke, itu tentang ceria. Jadi ada fitur belajar di Radio Unitas ini, ada juga fitur ceria. Nah, selain dua fitur ini, ternyata ada lagi tentang matahari. Matahari ini bukan berarti intinya bukan tentang membahas tentang matahari di dalamnya ya. Ada banyak lagi selain matahari tema di dalamnya. Matahari ini adalah hanya singkatan dari media audio tuntunan anak sehari-hari. Ini jadi isinya bukan cerita tentang matahari, tapi tentang tentang kegiatan sehari-hari anak. Ini adalah merupakan model audio pembelajaran yang dikembangkan untuk anak usia dini yang dirancang sebagai media bantu pendidik dalam kegiatan pembelajaran. Model ini berisi tentang media audio pendidikan berupa pengetahuan perilaku, ya. Perilaku yang baik, perilaku yang benar itu seperti apa. Jadi tentang karakter di sini ya. Ada pendidikan karakter, etika dan tata krama dalam kehidupan sehari-hari yang disampaikan melalui cerita pendek serta ada nyanyian di dalamnya. Jadi bisa lebih etikanya ini bagaimana etika, bagaimana berkarakter, tata krama yang baik itu seperti apa bisa disampaikan kepada anak didik
melalui cerita dan nyanyian mungkin akan lebih mudah dipahami oleh anak didik nantinya, karena bisa dengan lagu-lagu yang diulang-ulang seperti itu nanti anak-anak paham dan lebih bisa mengingat contoh-contoh perilaku yang baik dan benar. Tujuannya yaitu tujuan dari model matahari ini adalah untuk pengetahuan ya, sebagai pengetahuan tentang perilaku yang baik dan benar dalam kaitannya dengan berbagai pendidikan karakter atau tuntunan dalam kehidupan sehari-hari melalui cerita dan nyanyian. Lalu untuk membantu menumbuh kembangkan ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan pada anak usia dini. Dan untuk membantu menumbuh kembangkan aspek perkembangan peserta didik dalam hal ini yaitu adalah nilai-nilai agama dan moral, kognitif serta sosial, emosional dan kemandirian melalui cerita dan nyanyian. Jadi model matahari ini mencakup kurang lebih ada 3 aspek perkembangan yang ingin dicapai ya dalamnya, yaitu ada aspek nilai agama dan moral atau aspek 6, terus kognitif dan sosial emosional. Untuk itu. Nah, strategi pemanfaatannya seperti apa? Pertama, guru mempelajari model matahari ini sebelum menyampaikan kepada anak. Terus guru mempersiapkan alat pembuka, karena ini modelnya audio, tentunya alat pembuka tidak tinggal ya Bapak Ibu. Terus guru memposisikan anak, guru menjelaskan kepada anak untuk mendengarkan matahari, dan guru memberi apresiasi. Oke, selama pemanfaatan media matahari ini, apa yang guru harus lakukan yaitu diantaranya guru jelas ya. Coba Bu Lina. Guru mengajak anak mendengarkan program, lalu guru dapat mengajak menyanyikan lagu. Dengan bersama-sama menyanyikan lagu, anak-anak nanti insya Allah diharapkan bisa mengingat, oh iya harusnya kita itu berperilaku seperti ini, berperilaku yang baik itu apa saja. Terus guru dapat mengajak anak melakukan gerakan sesuai dengan lagu. Ini juga bisa dimanfaatkan untuk gerak dan lagu juga, namun di dalamnya ada isi tentang karakter, ada isi tentang tata krama, ada etika. Jadi dari lagu-lagunya itu tentang etika dan tata krama serta karakter. Ini juga bisa digunakan untuk gerak dan lagu juga. Itu tadi tentang matahari. Selain 3 model tadi yang ada dalam radio edukasi untuk anak usia dini atau untuk pendidikan anak usia dini adalah ada juga yang namanya aksi. Nah, aksi ini adalah aku kenal suara itu. Nah, jadi untuk mengenal suara-suara, ini juga ada indikatornya dalam pendidikan anak usia dini. Ada indikator atau STPPA-nya ya untuk tentang mengenal suara-suara. Ini bisa kita jadikan media dalam pembelajaran kita sehari-hari di kelas. Itu kan aksi ini adalah tentang aku kenal suara itu. Di dalamnya ada tentang suara-suara, mengenal suara-suara. Dan model aksinya apa saja kita bisa lihat di sini, yaitu model media pembelajaran berbasis audio untuk mengenalkan bunyi suara. Bunyi suara tapi melalui dongeng dan cerita yang disisipi dengan lagu. Jadi tidak tinggal dengan lagu karena audio ya pendengaran. Terus lanjut Bu Rina. Tujuan model aksi ini adalah tadi tentunya untuk mengenal suara-suara atau bunyi-bunyian ya. Terus untuk apa lagi di sini ada tujuannya, yaitu untuk
menyediakan media audio untuk mengenalkan bunyi suara tadi, terus meningkatkan kemampuan menyimak melalui pendengaran mereka, pendengaran anak-anak, apa yang dia dengar, terus meningkatkan motivasi dan kreativitas guru dalam mengajar dengan memanfaatkan TIK. Jadi kita juga bisa meningkatkan kemampuan kita ya, kreativitas guru sebagai guru untuk meningkatkan kemampuan TIK kita dengan media aksi. Nah, untuk bagaimana pemanfaatannya? Pemanfaatannya itu secara klasikal. Diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran, dioperasikan oleh guru dan dikolaborasikan dengan bahan ajar lain yang kita akan mengambil tema apa. Di sini banyak sekali temanya ya, bisa kita download dari aksi ini. Nah, yang terakhir itu ada tentang Permata Nusantara. Permata Nusantara ini salah satu fitur dari radio edukasi yang berisi tentang permainan tradisional, ya. Permainan tradisional Nusantara, namun disampaikan dengan audio juga melalui media audio. BPM RPK memberikan permainan tradisional anak Nusantara. Adapun tahapannya yaitu yang pertama tentang cerita dan dramatisasi. Tujuannya memberi gambaran dan pengalaman secara langsung tentang suatu permainan tradisional. Lalu lingkup perkembangannya yaitu adalah kognitif dan bahasa. Tahap kedua, lagu atau nyanyian dalam permainan. Tujuannya mengenalkan anak pada nyanyian dalam permainan sehingga anak dapat menyanyikannya dengan benar. Lingkup perkembangan adalah seni, aspek seni yang dikembangkan di sini. Terus tahap 3 ada praktik permainannya, diiringi musik, ya. Lalu lingkup perkembangannya adalah sosial emosional anak. Pelajarinya adalah usul permainan, peserta dan alat bahan, aturan permainan, tempat dan durasi, serta tata cara permainan itu harus dipelajari oleh guru di tahap kedua ini. Nah, itu tadi adalah tentang fitur-fitur yang ada di radio edukasi. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu bisa mendownload ini ya, pemanfaatan radio edukasi ini. Yang terakhir ini ada untuk tadi klasikal ya. Sudah, Bapak Ibu bisa download ini di HP ataupun di laptop, ya. Bisa diinstal di laptop juga untuk radio edukasi. Radio edukasi ini adalah salah satu dari pengembangan yang ada di rumah belajar. Bagi Bapak Ibu yang sudah mengenal rumah belajar, mungkin ada di antaranya di dalam itu ada televisi edukasi dan ada radio edukasi. Nah, di radio edukasi ini tadi isinya tentang audio-audio yang bisa kita kembangkan untuk anak didik kita sesuai jenjangnya. Misalkan Bapak Ibu adalah guru SD, maka Bapak Ibu bisa memilih di fitur yang SD. Bapak Ibu guru TK bisa memakai fitur-fitur yang ada di PAUD. Atau guru SMP pun bisa, karena di sini ada fiturnya yang tadi. Ini memang ketika memutar menyalakan radio edukasi ini butuh kuota juga, karena ini sistemnya streaming ya Bapak Ibu. Kalau nggak ada kuotanya kita nggak bisa buka. Nah, kita bisa mendengarkan berita-berita tentang pendidikan, siaran-siaran tentang pendidikan Bapak Ibu dalam radio edukasi ini, dan biasanya itu ada jadwalnya tentang psikologi anak. Kemarin itu terus ada yang jadwal yang lain juga ada di sana. Bapak Ibu bisa manfaatkan ini. Kalau menurut saya
aplikasi ini sangat bermanfaat, apalagi guru TK ya, lagu-lagu terutama di sini banyak sekali. Jadi lagu yang disampaikan kepada anak untuk gerak dan lagu itu tidak hanya itu saja ya, Bu Rina. Kita bisa banyak pilihan di sini. Dan kemarin alhamdulillah ketika saya ikut BIMTEK ini saya dapat info playernya dari BPM RPK sebagai bentuk hasil dari penugasan yang ketika BIMTEK saya dikasih kenang-kenangan berupa MP playernya yang isinya di situ banyak ratusan tentang ceria, ratusan tentang lagu audio permata, ratusan tentang audio gelaria, di sana ada semua. Alhamdulillah saya dapat itu dan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan di sekolah kita, anak-anak bertemu anak-anak di sekolah, ataupun ini juga bisa kita sampaikan ketika kegiatan belajar di rumah. Kita bisa sampaikan, kemarin saya juga sudah praktekkan untuk MP3 ini tentang yang ceria, saya berikan kepada anak didik saya melalui WA. Itu kita download dulu sebelumnya, lalu kita serahkan ke anak-anak, suruh mendengarkan, dan kita minta orang tua untuk bertanya kepada anak, apa sih tadi ceritanya tentang apa, dan direkam, lalu rekaman itu ke orang tua menyanyikan lagi kepada anak. Itu bisa sebagai media pembelajaran. Jadi anak-anak tidak hanya menerima tugas yang kita berikan, tapi dia bisa mendengarkan cerita juga melalui media ini, atau dengan mengirimkan yang gerak dan lagu kepada orang tua, itu juga bisa. Baik, mungkin itu tentang radio edukasi. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, monggo kepada Ibu Rina, barangkali sudah ada pertanyaan. Silakan Ibu Rina. Bentar, tadi sih belum ada nih. Barangkali bisa saya Mau bertanya dulu. bertanya barangkali. Boleh diisi dulu. Boleh bertanya dulu sambil nunggu. Di chat belum ada yang bertanya, mau yang barangkali mau bertanya langsung. Ya, boleh nggak Bunda? Bunda Rina boleh bertanya? Boleh Bu. Ya, sambil nunggu yang lain ya, sambil nunggu yang lain. Ya, Bu. Terima kasih Bunda Heni yang luar biasa ya. Sampai apa ya? Kayak melayang-layang lihat anak-anak gitu ya. Ini dari fitur-fitur yang tadi Bunda Heni, ada gelaria, ceria, aksi, matahari itu. Nah, kira-kira ini ceria kelihatannya dengan aksi itu hampir mirip ya. Hampir mirip. Apa itu? Yang mana? Yang ceria dengan aksi itu. Ceria dengan aksi. Kelihatannya itu perbedaannya di mana? Kelihatannya hampir mirip ya, hampir mirip gitu kan kelihatannya. Nah, itu yang pertama. Kemudian minta perbedaannya saja, perbedaan antara aksi dengan apa ya? Dengan ceria. Tadi hampir mirip karena ceria itu kan cerita ya, mendengarkan cerita. Kemudian aksi juga kan isinya tentang dongeng kayak gitu kan. Ini hampir mirip-mirip. Ini minta perbedaannya. Kemudian yang kedua, tadi kan disampaikan oleh Bunda Heni bahwa jenjangnya itu dari PAUD, SD sampai ke SMU ya, sampai ke SMU, SMA, SM atau SMK ya. Nah, kira-kira fitur yang mana yang kira-kira pas gitu ya, yang kira-kira pas dipakai untuk jenjang SMK atau SMA. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah kira-kira semua mapel bisa tidak? Semua mapel gitu kan, karena kelihatannya ini apa namanya, guru seni dengan guru olahraga yang pas banget gitu. Apakah yang lain juga bisa? Mungkin demikian. Terima kasih Bunda Heni. Sambil nunggu yang lain ini sih. Kalau ada yang lain yang nanya silakan itu dulu. Terima kasih. Tidak, mangga Bu Heni. Ya, yang pertama adalah perbedaan ceria dan aksi ya Bu. Iya. Kalau ceria itu isinya di sana cerita juga, tapi isinya itu ada tentang pengenalan karakter, terus etika,
dan tata krama, isinya seperti itu. Nah, kalau di aksi itu dongeng-dongeng yang mengenalkan, yang inti dari isinya itu adalah mengenal isinya. Jadi yang lebih ditekankannya itu pada pengenalan suara atau bunyian untuk anak. Jadi bedanya di situ. Kalau ceria itu isinya lebih ke etika, lebih ke karakter anak, atau membentuk karakter anak. Terus fitur yang mungkin tadi sepertinya sampai hanya untuk SMP, maaf ya Bapak Ibu, kalau untuk SMP ada yang umum, tadi ada yang untuk umumnya, itu ada juga, dan juga fitur untuk kita sebagai guru. Di situ ada untuk kita sebagai guru dan ada yang untuk umumnya seperti itu. Nah, untuk semua jenjang bisa tidak mungkin kita bisa padukan ya Bu, Bapak Ibu, apalagi semua mapel. Ya, semua mapel mungkin ada yang tentang, misalnya tentang, kalau di PAUD sih mungkin semua mapel ya Bu, karena di situ ada tentang sains juga, ada cerita tentang sains, ada di dalam cerita tentang mengenal angkasa, itu kan bisa semua. Kalau TK mungkin semua, tapi untuk yang SMP, SD, mungkin di situ juga ada bagian-bagiannya Bu, bisa dibuka. Untuk SD dan SMP-nya nanti itu ada mata pelajaran yang sesuainya, dan mungkin untuk agama mungkin selalu ada, karena untuk tadi yang etika itu kan berkaitan dengan Matahari itu agama Islam. Iya, yang di kegiatan cerita kalau untuk anak TK. Nah, untuk SD itu juga ada di sana di dalamnya untuk materi-materi dari setiap mata pelajarannya, kita bisa buka di sana. Ya, siap. Bisa kita pelajari. Terus untuk yang siaran-siaran itu juga buat umum juga ada acara siaran radionya itu. Kita bisa dengarkan banyak ilmu, apalagi sekarang biasanya itu tentang COVID-19 itu sering sekali disampaikan di siaran tersebut oleh tim radio edukasi ini. Ya, terima kasih Bunda, cukup jelas. Ya. Ada lagi Bu Rina? Di chat sih tidak ada Bu Heni. Mungkin sudah pada paham. Referensi udah ada di chat. Mungkin tambahan informasi ya Bunda, kemarin saat Bu Heni ikut pelatihan ini ada beberapa kelas dari seluruh Indonesia, dan Bu Heni itu menjadi yang terbaik di kelas. Alhamdulillah, selamat. Luar biasa. Ya, kalau itu kemarin hadiahnya baru sampai Bu Rina. Ada yang belum nyampe, wah mau minta. Itu MP pelayannya baru sampai kemarin. Saya dapat paket MP pelayan dan tentang radio edukasi ini. Selamat ya Bunda Heni luar biasa hebat. Ya, terima kasih Bu. Itu juga banyak aja. Iya. Dan ini anak-anak kemarin ketika saya berikan cerita, anak-anak mendengarkan dan pesan orang tuanya senang Bu karena mendengarkan cerita, jadi tidak bosan di rumahnya. Gitu. Barangkali ada yang mau bertanya yang lain Bu, itu barangkali Bu Ari atau itu Ada Pak Lukman, ada Pak Nandang juga ada. Pak Lukman biasanya rajin Pak Lukman. Iya. itu mic-nya dikunci. Saya menurut Boleh silakan Pak Lukman. Hanya Pak Lukman. ya betul Pak. Putus suaranya.
Halo, Lukman. Bang Lukman hilang suaranya. Ada suara motor lewat. Ya, Bu Eda, ini di sini ada yang untuk SD itu ada matematika, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan PKN. Di sini ada fitur-fitur di dalamnya banyak ternyata ya untuk SD. Oh iya iya. Jelas. Kalau untuk PAI nggak ada ya Bun? PAI mungkin bisa diselip apa Iya. yang Di kolaborasi ya? tertentu, untuk yang SMP-nya di sini juga ada pelajarannya sama. Ayo mangga. Kayaknya terputus ya Bu Rina. Kalau di saya jelas sih. Jelas ini juga Jelas, Bu, kedengaran. Suaranya jelas. Iya, ada. Mana yang Ya, halo. Ayo, Mas, Bu Rina. Sementara di chat sih belum ada pertanyaan. Di SMP pun ada ini materi tentang biologi, sejarah, fisika juga ada di dalam pelajaran ini ya Bapak Ibu. Di sini ada untuk SMP terbuka juga ada. Terus ada buku audio pengetahuan umum SMP, ada English Audio Research untuk SMP, terus ada pena. Jadi ini fitur-fitur yang ada di RE ini berkaitan dengan rumah belajar misalnya di dalamnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah menjadi duta rumah belajar di sini, ada yang sudah menjadi peserta di rumah belajar, akan mempelajari hal yang seperti ini. Cirebon udah ada duta rumah belajar belum? Bu Rina? Belum dengar, Ben. Ada juga Belum ini, dengar ya? ada juga apa namanya les itu rumah belajar yang dievaluasi. Yang provinsi lain kan ada gitu. Baik, ini belum ada yang bertanya juga. Belum ada yang bertanya, itunya sudah di share Bu Rina? Apa namanya? Presensi. Sudah di-share. Ya kayaknya kita kan mau ada room lagi nanti, mau ada room lagi. Oke. Ini sebenarnya ada jam 10 juga ya? Iya. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Jawabnya kita tutup saja. Ini Iya, mangga, boleh ditutup aja. Simpulkan. baik. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Silakan disimpulkan. Ya, mungkin belum sempat bertanya, tapi nggak apa-apa mungkin ya, lagi pada libur. Baik, tadi kita sudah melihat presentasi dari Bu Heni tentang radio edukasi. Jadi radio edukasi ini sebuah aplikasi yang disediakan di rumah belajar. Jadi tidak hanya untuk tidak hanya untuk PAUD, ada juga untuk jenjang SD dan SMP. Di sana alat kita sama federasi, jadi semua aspek bisa itu, terutama tadi ada matahari, ada saya lupa, ada aksi, Ada sama ceria. satu Ceria, Galaria. di tingkat
ya Gelaria. Kalau di SD dan SMP nanti per Sesuai mata pelajaran. ya sesuai mata pelajaran. Jadi saya kira ini sangat bermanfaat, apalagi sekarang sedang belajar di rumah. Kadang kita bingung ya mau apa anak-anak bisa menjadi alternatif untuk bapak dan ibu memberikan materi selain yang biasa diberikan supaya anak-anak tidak jenuh dan beragamnya konten yang diberikan bisa menjadi alternatif yang sangat membantu kita. Untuk yang perhatian ini, terima kasih kepada Ibu Heni. Saya kembalikan kepada host Ibu Bunda Eni. Ya, terima kasih Bunda Rina dan Bunda Heni. Alhamdulillah kita sudah selesai pikon yang pertama. Mudah-mudahan pertemuan pikon ini menjadi sebuah keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan nanti mungkin kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya atau ke room berikutnya. Terima kasih, dan ucapkan akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi